Oke, kembali lagi di channel Literasi Politik. Masuk kepada momentum yang sekarang ini yang saya pikir kita perlu maknai juga bersama terkait dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemik. Yang ini menjadi keputusan politis ya untuk dilaksanakan, sehingga kemudian penyelenggara dalam KPU siap melaksanakan ini dan tetap optimis melaksanakannya karena memang sudah kesepakatan didukung dengan anggaran yang juga sudah kemarin diputuskan dan kita siap. Nah, ada beberapa hal catatan, paling tidak 3 hal yang menurut kami masa pandemik ini ya, pilkada masa pandemik. Pertama terkait dengan kesiapan tenaga penyelenggara di semua jajaran, baik di semua level, termasuk teman-teman khususnya yang berada di garda depan. Apakah di TPP, KPPS, PPDP dan KPPS yang ini langsung laksana teknis di lapangan. Di tengah pandemik ini menjadi tidak gampang. Tidak gampang dalam artian protokol kesehatan harus kita gunakan dan tidak bisa tidak koordinasi juga dengan para pihak termasuk gugus COVID dan seterusnya. Ini yang menjadi tantangan. Kedua terkait masalah sosialisasi dan partisipasi yang selalu diperbincangkan dan kemudian dipertanyakan proses dan prospeknya seperti apa di tengah pandemi ini. Nah, yang ketiga terkait dengan adaptasi dengan kenormalan baru atau new normal. Ini nggak gampang juga. Ini kan persoalan habit, persoalan kebiasaan yang harus dirubah secara pelan-pelan maupun secara drastis. Kemudian pilkada di masa pandemik ini juga kita rasakan sangat berisiko. Jika ada satu tahapan yang kemudian tersendat, melambat dan sebagainya karena misalnya kita tidak disiplin menggunakan protokol kesehatan, ini tentunya akan sangat mengganggu. Apalagi kita tidak berharap KPU tidak menjadi semacam apa ya, katakanlah berpotensi menjadi klaster baru bagi terjadinya katakanlah pandemik ini. Oleh karena itu kita tetap menyampaikan supaya pemakaian APD atau protokol kesehatan itu betul-betul digunakan pada saat melaksanakan tahapan. Yang sekarang sedang berlangsung misalnya coklit ini jajaran kita PPDP menggunakan lengkap APD tersebut. Kalau Bapak Ibu rumahnya didatangi oleh PPDP tidak lengkap dengan APD, silakan disuruh pulang aja balik, suruh lengkapi APD-nya supaya kemudian tidak menjadi katakanlah presiden yang nggak bagus ya, sehingga kemudian nanti kita disangka menjadi penyebab. Oleh karena itu SOP kita kembali jelas, menggunakan masker, hand sanitizer, kemudian apalagi face shield ya, sehingga kemudian mengatur jarak juga dengan pemilik atau pemilih yang akan kita datangi. Nah, keselamatan penyelenggara itu menjadi prioritas. Jadi ini yang harus diutamakan. Karena pemahaman terhadap nilai-nilai baru tadi, disiplin dipraktekkan oleh penyelenggara dan melaksanakan tahapan. Karena pilkadanya sukses, juga harus berlangsung secara sehat. Dalam arti penyelenggaranya juga tetap sehat dan walafiat dalam pelaksanaan tahapan ini. Fokus yang lain yang perlu kami sampaikan juga terkait dengan adaptasi ke normal baru dan alat pelindung diri. Jadi khusus alat pelindung diri ini memang kita kemarin revisi anggaran cukup besar ya, bertambah anggaran di sini hanya untuk kemudian memastikan protokol kesehatan ini betul-betul kita terapkan dengan dukungan APD yang memadai dan memang ada kan. Sehingga kita jangan terjadi nanti katakanlah hal-hal yang sifatnya penting ini kemudian terabaikan, termasuk APD ini sangat penting. Termasuk menggunakannya. Jangan sudah diadakan tak dipakai, ini gawat ini. Karena adaptasi ke normal baru termasuk tadi menggunakan protokol kesehatan ini gampang-gampang mudah. Kita ini memakai masker aja kadang-kadang masih buka tutup kan, untuk misalnya memastikan penempatan pemakaian masker yang pas itu misalnya di mana. Di ruangan seperti ini apakah pakai masker? Psikologisnya kadang-kadang pakai maskernya di mana sih sebenarnya? Di tengah kerumunan, di ruangan terbuka, tertutup seperti apa? Ini juga perlu dijadikan habit baru atau kebiasaan baru yang tentunya lewat proses yang namanya pembudayaan. Udah gampang saya pikir ini. Ini bagian dari tugas tambahan KPU untuk melakukan proses yang namanya sosialisasi dan edukasi. Jadi tugas sosialisasi KPU bertambah. Selain mensosialisasikan tahapan dan sebagainya tentang pemiluan ini, juga mensosialisasikan, memastikan bahwasanya new normal tadi ini, memakai masker dan sebagainya itu juga harus bisa dilaksanakan, dilakukan, diterjemahkan di lapangan.
Nah, new normal kemudian strategi sosialisasi. Ini yang mungkin langsung agak menohok pada persoalan-persoalan partisipasi. Jadi desain kita terkait dengan strategi metode sosialisasi ini memungkinkan untuk mengkombinasi antara virtual dengan tatap muka. Tapi memang dengan mengacu PKPU 6 2020 itu kombinasi kegiatan sosialisasi atau kegiatan tatap muka baik itu sifatnya bintek atau sosialisasi itu masih memungkinkan tentunya dengan mengacu dari ketentuan yang diharuskan seperti misalnya mengatur jarak, kemudian jumlah juga termasuk situasi keluasan ruang dan sebagainya. Termasuk nanti mungkin metode kampanye juga begitu. Nah, intinya adalah strategi sosialisasi kita menempatkan porsi pengguna media sosial juga yang itu nanti sasarannya adalah para milenialis dan intelektual. Yang ini juga nggak gampang juga memberikan katakanlah mempengaruhi supaya kemudian mereka mau hadir di TPS, tapi di sana nanti kita pastikan konten-konten media sosial seperti apa, kemudian strateginya seperti apa. Ini kemudian kita ada tim media sosial yang memang terus-menerus melakukan katakanlah penyampaian informasi ya. Nanti bisa dikunjungi laman website kita. Kemudian sasarannya jelas, para milenial atau pemilih pemula mungkin ya, dan juga para intelektual, kalangan kampus yang sekarang agak susah juga karena lockdown ya, nggak ada kehidupan di kampus. Jadi kalau kerja sama kampus ini sosialisasi pasti berdaring dia lagi, nggak bisa tatap muka. Karena kalau tatap muka nanti takut kan protokol kesehatannya nggak bisa diterapkan. Tapi gitulah, jadi kita mau memastikan kombinasi dua ini menjadi salah satu pilihan-pilihan yang akan kita terapkan, termasuk nanti menyasar kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang punya basis massa, punya jamaah dan sebagainya untuk menyampaikan secara dalam berbagai kesempatan tentang Pilkada 9 Desember 2020 ini sudah diambang depan mata dan kemudian siap-siap untuk kemudian warga Kota Medan terutama untuk menjalankan hak pilihnya. Nah, kombinasi virtual sosialisasi dengan tatap muka ini menjadi salah satu solusi termasuk media sosial yang akan kita optimalkan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, dengan jajaran kita kecamatan, dengan LSM, Ormas, kemudian perguruan tinggi, bahkan semua pihak yang memang kita rasa mempunyai kelompok-kelompok strategis yang memang bisa dijamah karena keterbatasan kita juga, sehingga kita perlu menggandeng tangan komunitas-komunitas tersebut. Nah, terakhir terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan KPU, saya cuma mau coba memahamkan tentang kapasitas kelembagaan atau kapasitas pimpinan. Sepakat dengan tema hari ini, perlunya penguatan terhadap kapasitas kelembagaan KPU, ya. Terlepas kemudian tadi hantaran dari rekan Faiz tentang carut marut atau katakanlah dinamika partisipasi kita yang trennya naik turun ya. Kalau saya malah menunjukkan tren kita 2015 sampai sekarang itu menunjukkan tren naik. Kalau di 2015 itu angka kita 25,38%, kemudian di 2018 pilgub kita di angka 55,80 ya, hampir 56%. Di 2019 kita naik kemudian, khusus terkait dengan angka partisipasi pemilih di DPRD kota ya, itu angkanya 73,6%. Ada kenaikan secara grafik itu meningkat. Cuma kalau dia selevel, kalau selevel ya 2010 ke 2015 misalnya tidak banyak peningkatan yang signifikan. Nah, nanti kita lihat proyeksi atau sebaran atau katakanlah angka partisipasi di 2015 dengan 2020 sesama pemilihan wali kota ini berapa bandingannya, termasuk pilgub 2013 dengan pilgub 2018 itu ada kenaikan signifikan dari 36% kalau saya nggak salah di 2013 pilgubnya, di 2018 itu naik 55,8%. Nah, pilpres yang 2019 itu dengan 5 surat suara kemarin, khusus terkait dengan pemilihan DPRD kita itu ada di angka 73,7, dia di atas 70% lah. Walaupun target nasional kemarin itu 77,9 lupa saya. Tapi untuk yang sekarang target nasional 77,5. Kita berharap
eh, bisa duduk di angka 77,5, target nasional bisa mencapai. Itu optimis angka apa ya? Katakanlah harapannya, tapi kemudian ini yang perlu analisis, perlu kemudian kritis juga dari teman-teman di perguruan tinggi untuk membantu melakukan kajian-kajian terhadap misalnya angka-angka partisipasi yang bisa dicapai oleh kita di Kota Medan ini, yang tentunya oleh KPU. Lagi-lagi jangan hanya KPU sebenarnya, tapi oleh masyarakat ya, karena sukses seperti ini sukses bersama kan. Kalau kemudian ini bisa minimal memenuhi target nasional 7,5, artinya bergerak dari angka 73 ya. Ini sebuah katakanlah harapan kita bersama di tengah misalnya pandemi yang sangat menantang ini. Tidak gampang ya, tapi begitulah kita berharap bisa meyakinkan para pihak termasuk para pemilih nanti untuk tidak ragu-ragu berhadir ke TPS walau situasi seperti sekarang ini. Kita ingin sama seperti Korea kemarin, Korea Selatan, melaksanakan pemilihan pilkada bisa dilaksanakan dengan baik ya, tentunya dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan secara disiplin, tentunya dibantu infrastruktur dan juga teknologi ya, yang mereka juga menggunakan media sosial. Saya lihat membantu sekali pada pelaksanaan pilkada di sana. Sukses ini mungkin bisa menginspirasi kita untuk bisa melaksanakan pesta demokrasi tahun ini ya, tepatnya di tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti. Tentunya kerjasama dengan para pihak, kemudian penguatan kelembagaan dalam konteks tidak hanya menyangkut kapasitas yang bersifat institusional di sini, tapi juga bersifat sumber daya. Ini relasi antara capacity building dengan personal ya, capacity atau modal sosial nanti ini menjadi salah satu saya pikir yang akan dielaborasi oleh Pak Muri ya, karena tema sentralnya hari ini saya lihat di kelembagaan. Saya coba memberikan di kelembagaan KPU tadi dengan posturnya seperti itu, bikameral itu ada 2 kamar, ada ASN dan komisioner, ini yang kemudian perlu saling menguatkan. Ini potensi model sosial yang cukup besar yang bisa di-manage, didorong ya untuk memastikan kerja-kerja penyelenggaraan ini betul-betul optimal. Jadi memang secara kelembagaan penguatan itu terkait dengan misalnya kelembagaan KPU khususnya misalnya di kabupaten kota, ini kan tentunya perlu dilakukan juga penguatan. Misalnya membuat kalau di sini renstra tahunan atau 5 tahunan terkait dengan program ini kan pasti akan disiapkan, didesain bersama untuk menyiapkan anggaran dan sebagainya. Termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusianya, penyelenggaranya bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, studi banding, bintek, dan seterusnya. Kombinasi ini semua, penguatan kapasitas kelembagaan yang sifatnya institusional dan penguatan secara personal, SDM-nya di semua tingkatan. Kita hari ini memastikan bacaan atau pemahaman terhadap regulasi di semua tingkatan itu sama. Kita ada beberapa divisi di kesekretariatan di KPU atau di kecamatan itu masing-masing membidangi, misalnya ada divisi data, ada divisi hukum, yang ini tentunya mempunyai bidang yang saling kuat menguatkan. Misalnya perlunya pemahaman terhadap regulasi, jadi kita ada bintek tentang regulasi, bimbingan teknis tentang misalnya kode etik, kemudian bimbingan teknis tentang perlunya pemahaman tupoksi kesekretariatan. Ini sebenarnya bagian dari penguatan kapasitas, tapi yang sifatnya personal. Nah, termasuk mungkin penguatan kapasitas kelembagaan ini dengan menjalin kerjasama dengan para pihak. Termasuk saat ini kita dengan Visip USU sudah ada MOU memang untuk menjalin kerjasama dalam hal sosialisasi atau apa saja untuk memastikan KPU ini nggak menjadi elitis lagi. Termasuk perguruan tinggi nggak elitis. Pada saat misalnya menjelaskan fenomena demokrasi, kemudian kepemiluan ini menjadi sesuatu yang memang dari hari ke hari bisa disampaikan ke masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat pendidikan pemilih ya, bukan pusat pendidikan politik, voters education itu jadi menjadi bagian dari concern KPU sejak 2015, dan di Medan alhamdulillah LPPI sudah berhadir, dan ini bisa menjadi media pembelajaran bagi semua komunitas yang ingin mengetahui tentang pemilu dan demokrasi. Ini RPP ini nggak ada pilkada pun gitu ya, bisa menjadi media pembelajaran. Ini yang mau saya pastikan, penguatan kapasitas kelembagaan itu ANSI tidak melihat
sosok lembaga KPU-nya dengan format yang saya bilang tadi itu ada bicameral itu, tapi juga inherent di dalamnya adalah manusia-manusianya yang perlu pembobotan juga, sehingga kemudian jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya pikir ini rekan Pais mengakhiri presentasi saya, mudah-mudahan berguna dan bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.